Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Priliani Putri Suryadi. Saya dari kelompok 4. Sebelumnya, di sini saya perwakilan dari teman-teman saya untuk mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan. Sebelum ke pembahasan materi lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan materi apa saja yang nantinya akan saya jelaskan. Pada bagian pertama, yaitu ada perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Pada bagian kedua, ada asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Pada bagian ketiga, ada ciri-ciri Pithecanthropus erectus. Pada bagian keempat, ada perbedaan Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens. Pada bagian kelima, ada penjelasan Homo sapiens. Pada bagian keenam, ada Melayu tua atau Proto-Melayu. Pada bagian ketujuh, ada Melayu muda atau Deutero-Melayu. Pada bagian ke-8, ada keturunan bangsa Melayu muda atau yang biasa kita kenal dengan Deutero-Melayu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada perdebatan Pithecanthropus ke Homo erectus. Sebelum kita ke pembahasan materinya, di sini kita perlu mengenal siapa itu Charles Darwin. Charles Robert Darwin lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1809 dan wafat pada tanggal 19 April tahun 1882. Adalah seorang naturalis dan ahli biologi Inggris, paling dikenal untuk kontribusinya terhadap biologi evolusi. Dia mengemukakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang bersama dan berkembang dari waktu ke waktu. Sekarang diterima secara luas dan dianggap sebagai konsep fundamental dalam ilmu pengetahuan. Dalam publikasi bersama dengan Alfred Russel Wallace, dia memperkenalkan teori ilmiah yang menyatakan pola percabangan evolusi dihasilkan dari sebuah proses yang dia sebut seleksi alam, di mana perjuangan untuk eksistensi memiliki efek yang sama dengan seleksi buatan yang terlibat dalam seleksi buatan. Darwin telah digambarkan sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Dan ia sangat dihormati dengan penguburan di Westminster Abbey. Baik, tadi ada sedikit tentang kisah siapa itu Charles Darwin. Tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pembahasan kita yang pertama mengenai perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Nah, pengertiannya yaitu di mana ditemukannya fosil-fosil Pithecanthropus oleh Du Bois dihubungkan dengan teori evolusi manusia yang dituliskan oleh Charles Darwin dan dianggap sebagai missing link dari teori tersebut. Ditemukannya fosil tersebut makin memperjelas teori evolusi manusia. Penemuan fosil Pithecanthropus oleh Du Bois yang dipublikasikan pada tahun 1894 dalam berbagai majalah ilmiah yang melahirkan perdebatan. Du Bois menyatakan bahwa menurut teori evolusi Darwin, Pithecanthropus erectus adalah peralihan kera ke manusia. Pithecanthropus adalah satu tahapan dalam proses evolusi ke arah Homo sapiens dengan kapasitas tengkorak yang kecil. Oleh karena itulah, perbedaan hanya spesies, bukan hanya perbedaan genus pada pandangan ini, Pithecanthropus erectus harus diletakkan dalam genus Homo dan untuk mempertahankan spesies aslinya. Dinamakan Homo erectus, maka berakhirlah perdebatan mengenai Pithecanthropus dari Du Bois dalam sejarah perkembangan manusia yang berjalan puluhan tahun. Hingga saat ini, Pithecanthropus merupakan bagian dari Homo erectus, hominid dari Jawa. Tadi sedikit penjelasan tentang perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri yang dimiliki oleh Pithecanthropus erectus adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidung, kening, dan mulut menonjol. Yang kedua, muka atau wajah lebar.
yang ketiga tulang rahang kuat, yang keempat gigi kuat dan besar, yang kelima jalan tegak, yang keenam volume otak 900 cc, yang ketujuh tinggi sekitar 165 sampai 180 cm, yang kedelapan berat badan kira-kira 104 kg. Lalu ada perbedaan antara Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens. Nah, untuk Pithecanthropus sendiri gambarnya seperti ini. Untuk Homo sapiens gambarnya seperti ini. Lalu ada perbedaan antara Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tulang rahang bawah Pithecanthropus lurus ke depan sehingga tidak berdagu, sedangkan Homo sapiens berdagu. Untuk poin C, yaitu tulang rahang dan gigi Pithecanthropus lebih besar dan kuat daripada Homo sapiens. Untuk poin D, ruang tengkorak Pithecanthropus lebih kecil, yaitu kurang dari 1000 cc, sedangkan Homo sapiens lebih dari 1000 cc. Baik, tadi kita sudah menjelaskan tentang perdebatan Pithecanthropus. Sekarang kita akan membahas tentang Homo sapiens. Adapun proses yang paling sempurna adalah munculnya Homo sapiens atau manusia modern yang hidup pada akhir Pleistosen atau awal Holocene. Fosil jenis Homo sapiens tertua di Indonesia ditemukan di Desa Campur Darat, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, yang kemudian dikenal sebagai Homo wajakensis atau manusia wajak. Para ahli paleantropologi akhirnya berkesimpulan bahwa manusia wajak ini memiliki ciri-ciri Australomenaceae, seperti yang dimiliki oleh manusia yang sekarang menjadi penduduk Australia atau suku aborigin, dan disejajarkan dengan manusia-manusia penghuni dunia Sarawak, Malaysia Timur, serta Tabon, Palawan, Filipina. Penelitian arkeologis yang pernah dilakukan oleh Jo Kemoninger, Bukit-Bukit Kerang yang berada di pantai timur Sumatera, gua-gua di Kedah dan Pahang, Malaysia, serta beberapa situs-situs dari masa akhir Pleistosen sampai awal Holocene ditandai dengan temuan copper coping tools kapak perimbas yang monofasial dan sering disebut sumarclid. Dalam konteks dengan Asia Tenggara, jenis kapak perimbas dan penetak seperti itu banyak ditemukan di gua-gua di daerah Basken yang terletak di sebelah utara Hanoi dan gua-gua di daerah Hua Bin yang terletak di selatan Hanoi. Selanjutnya yaitu poin B tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Sebagian besar teori tentang kebudayaan prasejarah Indonesia yang datang dari Barat menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia datang dari Asia Tenggara, Indochina atau Yunan. Sekarang, wilayah Taiwan, mereka datang dalam 2 gelombang migrasi besar yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 5000 sebelum Masehi dan tahun 2000 sebelum Masehi. Mereka menyeberang ke kepulauan di Samudra Hindia, kemudian menyebar dari Madagaskar hingga ke Filipina dan Melanesia, yang akhirnya hidup menyatu dengan penduduk asli setempat. Inilah yang disebut sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Salah satu pendukung teori nenek moyang bangsa Indonesia di atas adalah von Hein-Gulder. Menurut beliau, nenek moyang bangsa Indonesia yang menurunkan bukit paling banyak sekarang ini berasal dari benua Asia, Yunan, Tiongkok Selatan. Pendapat Gulder didukung bukti berupa kesamaan peninggalan benda-benda antara daerah Yunan dan Indonesia. Benda-benda yang sama itu antara lain kapak lonjong dan kapak persegi. Nenek moyang yang berasal dari Yunan migrasi ke Kepulauan Nusantara karena terdesak oleh bangsa lain yang lebih kuat. Selain itu, mereka hidup di alam yang tidak banyak memberikan kesejahteraan hidup.
Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, nenek moyang bangsa Indonesia tersebut datang dengan dua gelombang. Gelombang pertama disebut Melayu Tua atau Proto-Melayu, dan berikutnya disebut dengan Melayu Muda atau Deutero-Melayu. Baik, pada pembahasan poin B yang pertama yaitu ada bangsa Melayu Tua atau Proto-Melayu. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, diduga bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua telah tiba di Kepulauan Nusantara, bangsa yang pertama kali datang ke Indonesia menjadi pembawa kebudayaan Neolitikum dalam dua cabang persebaran. Cabang pertama yaitu bangsa yang membawa kebudayaan Kapak Lonjong yang disebut sebagai ras Papua Melanosoid. Arah persebaran dari Yunan lewat Filipina, kemudian ke Sulawesi Utara, Maluku, dan ada yang sampai ke Irian. Sementara cabang yang kedua adalah bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua disebut ras Austronesia. Arah gelombang cabang yang kedua ini dimulai dari Yunan, kemudian ke Malaya, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lainnya. Jenis kebudayaan yang mereka bawa berupa kapak persegi. Bangsa Melayu Tua atau Proto-Melayu adalah rumpun bangsa Austronesia yang datang pertama kali di Indonesia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Kedatangan bangsa Austronesia dari daratan Yunan menuju ke Indonesia menempuh dua jalur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada jalur utara dan timur, melalui Teluk Tonkin menuju Taiwan, Formosa, Filipina, Sulawesi, dan Maluku dengan membawa kebudayaan Kapak Lonjong. Persebaran periode Proto-Melayu membawa kebudayaan Batu Baru atau Neolitikum. Jalur yang kedua ada jalur barat dan selatan, melalui Semenanjung Malaka, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara dengan membawa kebudayaan Kapak persegi. Persebaran periode Deutero-Melayu ini membawa kebudayaan berupa logam. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada tentang gambar berupa bangsa Indonesia yang termasuk keturunan bangsa Proto-Melayu adalah suku Dayak dan suku Toraja. Untuk poin B yang kedua yaitu ada bangsa Melayu Muda atau Deutero-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu atau bangsa Melayu Muda adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang datang ke Nusantara pada gelombang kedatangan kedua, yakni pada kurun waktu 400 sampai 300 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Muda atau Deutero-Melayu berhasil melakukan asimilasi dengan para pendahulunya, yaitu bangsa Melayu Tua atau Proto-Melayu. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, diketahui bahwa bangsa Deutero-Melayu masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur barat, di mana rute yang mereka tempuh dari Yunan Teluk Tonkin, Vietnam, Malaysia, hingga akhirnya tiba di Nusantara. Bangsa Melayu Tua juga dianggap mempunyai kebudayaan yang jauh lebih maju dibandingkan pendahulunya, bangsa Proto-Melayu. Mereka sudah berhasil membuat barang-barang dari perunggu dan besi, antara lain kapak sepatu, kapak corong, dan nekara, serta menukir dolmen sarkofagus, kubur batu, dan punden berundak-undak. Suku bangsa Indonesia saat ini yang termasuk keturunan Melayu Muda adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis. Sebelumnya, saya izinkan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan yang nantinya akan dijawab langsung oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosliana Destrianti dari kelompok 3. Saya izin bertanya, apa perbedaan spesifik dari segi pakaian antara Melayu Muda dan Melayu Tua? Terima kasih.
Baik, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaannya, yaitu apa sih perbedaan tentang bangsa Proto Melayu tua dan Deutero Melayu muda dari segi penampilan atau pakaian yang mereka gunakan. Nah, sebelumnya di sini saya izin menjawab. Jadi yang biasanya dari Proto Melayu atau Melayu tua, mereka terlihat pakaiannya sangat tradisional karena seperti yang kita ketahui bahwa yang terlebih dahulu ada itu yaitu bangsa Melayu tua atau Proto Melayu. Sedangkan untuk Deutero Melayu, mereka terlihat lebih modern dari segi pakaiannya. Dapat kita lihat juga perkembangan dari segi kebiasaan mereka dan keseharian mereka sudah terlihat jelas bahwa Proto Melayu terlihat sangat tradisional, sedangkan Deutero Melayu terlihat lebih modern untuk sekarang. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.